Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang menyaksikan video ini, kita tahu bersama bahwa tanggal 15 November 2023 akan ada konser Coldplay yang diselenggarakan di GBK dan itu direstui oleh Mahfud MD, Menko Polhukam. Nggak tahu sekarang udah mengundurkan diri atau belum dari Menko Polhukam, dan juga atas persetujuan dari Sandiaga Uno sebagai Menkraf. Tapi kita tahu bersama bahwa konser ini juga ditolak oleh berbagai kalangan termasuk kaum muslimin dan harusnya ditolak di berbagai negeri. Kenapa? Karena di dalam konser ini mengandung, bahkan Coldplay sendiri itu jelas-jelas mendukung gerakan LGBT, gerakan yang sangat menjijikkan, yang kalau kemudian gerakan ini didukung, apalagi kita Indonesia mayoritas muslim, ini sangat memalukan sekali. Nah, untuk itu kita sudah bersama salah satu tokoh dari CSIL ya Pak ya. Dari CSIL, Dewan Pakar CSIL Pak Mursalin. Personil leadnya band ini namanya Chris Martin, band dari Inggris, dan band ini dibentuk tahun 1997 dan sekarang ini kayaknya yang mau tur di wilayah Asia. Nah, untuk Indonesia tanggapannya Pak Mursalin dengan adanya band ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, saya percaya dan yakin bahwa konser pementasan grup band Coldplay ke Indonesia ini bukan sebagai tontonan biasa. Ya. Ini adalah tontonan yang memang memprovokasi negara-negara yang dianggap menolak LGBT. Masuk akal. Ya. Dia terkenal menjadi pendukung band pendukung LGBT. Ya. Dan saya yakin bahwa Coldplay ini sudah ada kontrak tertentu untuk pentas di negara-negara yang untuk dalam berkampanye tentang LGBT itu. Maka sudah selayaknya umat Islam menolak seperti itu, tidak membiarkan para pejabat-pejabat ya mempermainkan, sedangkan yang terlibat di dalam di situ adalah Menteri Kraf yang sekarang berrepresentatif menjadi aktivis di Partai P3, Partai Umat Islam. Apa tidak merasa jijik? Malu ya, lah. mau seperti kayak gitu. Ya. Cobalah koreksi, Anda itu masih muda. Ya. Jangan membawa negeri dalam kehancuran bencana seperti itu. Dan saya melihat juga Bapak Mahfud sebagai Menko Polhukam juga menyetujui hal yang seperti itu. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saya melihat ya beberapa orang, termasuk kalau tidak salah Bapak Mahfud, ini kita tidak terpengaruh terhadap terhadap masalah kampanye LGBT. Toh LGBT itu adalah suatu hal yang fitrah, kita tidak bisa menolak. Begitu katanya. Ini kan menunjukkan keawaman sekaligus ketololan. Allah. Ya, membiarkan giat tentang LGBT itu. Ya. Jangankan orang yang beragama di negeri-negeri maju, ya, yang dia tidak pakai agama saja tahu bahwa kegiatan LGBT ini adalah kegiatan yang menjijikkan dan memalukan. Kalau itu mengatakan fitrah, dari mana mengatakan fitrah? Yeah. Apakah Allah menciptakan makhluk lain selain laki-laki dan perempuan sehingga ada makhluk LGBT? Allah mengatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Betul. Aku ciptakan manusia itu dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan kemudian mereka bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkembang biak, maka inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Jadi ini mengada-ada. Manusia itu dilahirkan di dalam rahim itu, dari rahim ibunya. Itu pasti secara kedokteran sudah bisa mengetahui bahwa orang ini laki atau perempuan. Dilihat dari hormon, dilihat dari jenis kelaminnya. Apakah punya kelamin laki-laki? Apakah punya kelamin perempuan? Ya. Bagi orang-orang yang mempunyai anak, ada ketidakjelasan misalnya di dalam kandungannya itu kok
ini kelamin tapi kok agak misalnya, tetapi bisa diketahui dari hormonnya, kemudian dioperasi terus menjadi tegasan bahwa dia ini laki-laki. Pergaulannya pun juga harus seperti laki-laki. Iya, betul. Jangan dicampur adukkan tidur bersama yang perempuan. Inilah akibat dari pendidikan-pendidikan yang nggak benar, kemudian lahir banyak kalangan. Jadi ini penyimpangan, tidak ada fitrah. Apakah Allah akan melawan dari firman-Nya sendiri, mengatakan jelas mempunyai apa itu laki-laki dan perempuan, kemudian ada seperti ini. Maka kita harus menolak seperti kayak gini. Sadarlah ya wahai pejabat. Janganlah mengganggu umat Islam di Indonesia yang ingin patuh kepada agamanya dikasih ujian-ujian seperti itu. Iya. Saya jadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Mursalin tadi ya, bahwa quote and quote ini memang ada indikasi kuat bahwa band ini salah satu yang secara terbuka mendukung LGBT, dan beberapa kota di negara-negara yang lain ketika beliau ini mereka ini konser itu bahkan ada yang sampai ciuman sesama laki-laki, ada yang di depan panggung ini melamar antara laki-laki dengan laki-laki. Kalau itu band seperti ini nanti akan hadir di Indonesia, dan kemudian nanti kita khawatirkan akan ada adegan seperti itu, apakah tidak menjijikkan gini kita? Dan kalau misalnya itu disiarkan di TV, kita anak-anaknya mayoritas Muslim di negeri ini, nah ini apakah bukan menjadi kayak menghancurkan negeri ini secara terang-terangan gitu loh pemerintah. Nah maka tanggal 15 November nanti ini ada seruan dari Pak. Ya, jadi sekali lagi kita tegaskan, kita sebagai orang Islam harus mendukung akal sehat. Ya. Dan banyak akal-akal sehat yang belum betul agama juga tahu bahwa itu ada penyimpangan. Betul Pak. Walaupun di negara mana saya tahu ada kepala negara yang dia ikut dalam LGBT, dia menyetujui seperti itu. Dia menyetujui pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi kan mereka tahu kan bahwa pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki itu tidak akan menghasilkan anak. Perempuan sama perempuan tidak akan menghasilkan anak. Apakah itu akan diterus-teruskan? Oke lah, kita tidak bisa mencapai kebijakan-kebijakan meluruskan negeri-negeri di luar negeri yang memang gila gitu. Tapi di Indonesia kita tahu bahwa Pak Mahfud ya sedang mencalonkan cawapres ya dengan Pak Ganjar, dan sekarang menyetujui seperti itu. Akankah Bapak tidak khawatir banyak orang-orang Indonesia yang melihat, wah kalau cawapresnya menyetujui seperti ini, bagaimana kita akan coba masa kita mau pilih? Oleh karena itu kami menganjurkan kita seluruh kaum muslimin yang tidak menyetujui seperti itu, hanya tidak boleh sekedar di rumah, tidak keluar rumah, diam, terserah apa yang terjadi. Itu Anda masuk bagian orang-orang yang mendukung. Yang namanya turut menjaga. Kalau negeri kita dalam keadaan tidak baik-baik saja, tidak bisa dialog, tidak bisa disampaikan hal-hal yang baik, memang turun ke jalan untuk menolak langsung itu memang seolah-olah kayak dikehendaki mereka. Kalau kita tidak menginginkan, kemudian bertemu dengan benturan dengan orang-orang yang mengkampanyekan seperti itu, kan akan terjadi satu bentrok. Kita bukan masalah bentrok, tapi kita dengan keras menolak ajaran-ajaran setan, ajaran-ajaran tidak beradab ya kayak gitu. Dan ini adalah merupakan ibadah ya. Walaupun saya tidak sempat ikut di demo kemarin, tapi saya sangat mendukung, saya hargain saudara-saudara kita yang bersusah payah, berkeringat, mengeluarkan waktunya, mengeluarkan biaya hanya untuk sekedar menolak itu. Ini adalah bagian-bagian ya, supaya Allah menjaga negeri orang-orang yang ingin berbuat baik dan negerinya dijaga dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Pak Mursalin atas pencerahannya, dan kita mendapatkan masukan hari ini tentang. Nanti tolong disampaikan lagi kapan itu akan terjadi konsernya dan kapan saudara-saudara akan menolak, menghalangi. Tanggal 15 November 2023 di GBK, dan juga ada aksi yang akan dilakukan sama dengan hari yang sama dengan konser itu di GBK juga. Dan ini tentunya nanti juga
masyarakat akan melihat, aparat pemerintah akan melihat kalau ini dibiarkan dan tidak di stop konser ini, kemungkinan akan ada korban nanti. Karena ini akan terjadi bentrokan, kemungkinan besar ya. Kalau sama-sama ngotot. Kalau sudah terjadi bentrokan, siapa yang disalahkan? Tentu pemerintah, karena tugasnya Pak Polisi kan mengayomi, melindungi, melayani. Kalau tidak bisa mengayomi masyarakat, apalagi ini bandnya bukan band Indonesia nih, band Inggris gitu loh. Maka tentu kita harus melihat ini secara proporsional dan tentu dengan akal sehat seperti yang Pak Mursalin tadi sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.